Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususan murid dan santri pondok pesantren Nurul Huda. Saya bukan siapa-siapa, tetapi sebagai sesama murid dan santri, saya mengajak mari kita bersama-sama belajar, memahami dan mengamalkan dawah-dawah Allah SWT, Rasulullah SAW dan para ulama, khususan Hadratus Syekh Maulana Arif Billah Abaki Haji Mas'ud Taha rahimahullah semampu kita. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab toharoh, yaitu bersuci. Toharoh dibagi dua, toharoh dibagi dua. Ada toharoh zahir, yaitu dimuat dalam ilmu fikih. Yang kedua, toharoh batin, yang dimuat yaitu dari kufur dan syirik, yang dimuat dalam ilmu tauhid. Kemudian taharah batin minas sifatil madmumah, dari sifat-sifat tercela yang dimuat dalam ilmu akhlak atau tasawuf. Qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersuci. Qala sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman, rawahu Muslim. Taharah itu setengah daripada iman. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, martabat taharah ada 4. 1. Taharah anil ahdas wal ahbas, taharah dari hadas dan najis. Yang kedua, taharah anil asam, taharah dari sesuci. Yang ketiga, taharah anil akhlakil mazmumah, taharah dari akhlak-akhlak tercela. Yang keempat, taharatus sirri, sesuci hati dari masiwallah, apa-apa yang selain Allah atau yang menjadikan orang ghaflah. Kemudian bab taharah dibagi dua, ada minal hadas, ada minan najis. Taharah minal hadas, ada hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas asghar kecil dengan cara wudu, akbar dengan cara mandi besar. Kemudian najis dibagi 3, ada mukhaffafa ringan, yaitu najisnya bayi laki-laki yang berumur 2 tahun, yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI. Yang kedua, najis mughalladh, yaitu najisnya anjing atau babi. Cara mencuci najis mukhaffafa, cukup disiram dengan air. Cara mencuci najis mughalladh, setelah dibersihkan kemudian dicuci 7 kali, dan di antara 7 menggunakan tanah atau debu. Yang ketiga, najis mutawassithah dibagi 2, yaitu hukmiyah, yang tidak kelihatan barangnya, maka cukup jariyul ma, mengalirkan air. Yang kedua, najis ainiyah dibagi 2, ada ma'fu, ada yang tidak ma'fu. Najis mutawassithah yang ma'fu, rambut bangkai bila sedikit, asap barang najis, najis yang ada pada kaki lalat, bekas najis pada tubuh hewan, kotoran burung kelelawar pada musola-musola yang sulit menjaganya, najis pada mulut ayam setelah minum air, kotoran hewan air, sedikit darah hewan yang tidak mengalir tapi kulitnya najis, darah yang keluar sedikit dari penyakit kulit, sedikitnya darah haid atau mimisannya orang lain, dan lain-lain. Najis yang tidak ma'fu antara lain kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, utah-utahan, minuman yang memabukkan, madhi, wadi, bangkai, susunya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, bagian yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Selanjutnya bab mandi. Fardunya mandi 1, niat nawaitul husla li rafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. 2, menghilangkan najis
yang ada pada tubuh ketika sampainya air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sunnahnya mandi, 1 istinja, kemudian wudhu, mendahulukan yang kanan, berturut-turut dan lain-lain. Syaratnya Islam tamyiz, tidak ada penghalang air pada anggota badan dan lain-lain. Makruhnya mandi adalah israf dan lain-lain. Gila. Junubnya hati, yaitu hubud dunia, terlalu mencintai dunia, atau hatinya terlalu melekat dengan dunia. Cara mensucikan dengan air tauhid, dengan air taubat, dengan air ikhlas. Kemudian bab air, satu air mutlak, yaitu air yang suci dan bisa untuk sesuci, seperti air sumur, air laut, air sumber, air hujan. 2, air mustakmal, yaitu air sedikit yang tidak dipakai untuk bersuci, yang tidak terkena najis, seperti air bekas untuk wudhu. Termasuk air mustakmal adalah air kelapa, air yang tercampur dengan bahan suci lain seperti air kopi dan lain-lain. 3, air mutanajis, terkena najis, yaitu air sedikit yang terkena najis walaupun tidak berubah. Adapun air banyak terkena najis, maka apabila berubah hukumnya najis, dan bila tidak berubah warna, bau dan rasa, hukumnya tetap suci. Air musammas, yaitu air yang menjadi panas sebab matahari dan tempatnya dari besi. Air itu hukumnya makruh selama masih panas. Air banyak di sini ialah 216 liter ke atas atau 60 cm kubik ke atas. Kemudian haram bagi orang yang beradas kecil: 1, haram sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Kemudian haram bagi orang yang beradas besar: sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran dan berdiam diri di masjid. Yang ketiga, haram bagi orang yang haid: 1, sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, berdiam di masjid, puasa, bersetubuh, menjatuhkan tolak, dan bersenang-senang antara pusat dan lutut. Sekian pembahasan kita kali ini, dan insya Allah lain waktu kita sambung kembali bab-bab berikutnya. Dan kita saling mendoakan semoga manfaat dan bisa mengamalkan dawuh-dawuh tersebut. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika ada salah-salah kata mohon diluruskan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.